Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Pertama mau ngucapin terima kasih udah ngeluangin waktu untuk ada di sesi sharing kali ini. Sebenarnya sesinya akan berjalan informal aja, jadi nanti akan ada questions and answer gitu. Kalau misalnya throughout the way nanti ada yang mau ditanyakan, bisa langsung raise hand aja, kemudian nanti kita bisa jawab dan bahas bareng-bareng. Gitu. Again, sebagai disclaimer, ini adalah dari pengalamanku dan pengalaman beberapa orang yang aku integrate ke story, ke slide ini gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada, oh kayaknya nggak cocok deh sama aku, atau ngerasa, oh kayaknya nggak mau nih ngepakai advice yang ini, itu juga nggak apa-apa gitu. At the end of the day ini akan menjadi interview teman-teman, dan you have the power untuk mau kayak gimana ya interviewnya gitu. Oke, jadi kita akan langsung mulai aja. Beberapa hal yang di cover hari ini termasuk overview seleksi, kemudian dari persiapannya, kemudian aku bisa sharing beberapa pengalamanku, ada beberapa tips yang bisa teman-teman implement nanti ketika interview dan ketika latihan interview. Kemudian di kelima ada Q&A, dan sebenarnya kalau ada waktu nanti kita mau coba untuk membahas kira-kira untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit itu kayak gimana sih gitu. Jadi ada trial wawancara, teman-teman ada yang mau gitu ya di ruangan ini, nanti kita bisa lakukan kalau ada waktu gitu. Jadi aku nggak janjiin juga, takutnya juga teman-teman kemalaman, dan karena ini udah malam ya gitu. Jadi let's see kalau itu tentatif. Oke, selanjutnya adalah tentang seleksi substansi. Ini dan admit. Oke, lumayan ya. Kalau pakai waiting room agak harus ngeklik-ngeklik, tapi nggak apa-apa. Kemudian kita akan lanjut ke overview seleksi substansi gitu. Seleksi substansi ini menurutku menjadi tahap yang paling penting, apalagi karena ini udah di tahap terakhir, teman-teman udah ngelewatin tes bakat, kemudian ada juga yang nggak ikut tes bakat sama sekali karena pakai jalur LOA gitu. Jadi ini tahapnya menurutku paling high stake, jadi lumayan level stresnya ketika aku kemarin ngalamin dalam proses seleksi ini, aku ngerasa, aduh, kok stres banget ya gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman, pace yourself aja. Yang penting udah tahu, yang penting latihan. Menurutku, you guys can get through it gitu loh. Jadi ini overview singkatnya aja. Nanti ketika seleksi itu akan ada 3 pewawancara gitu, dari psikolog, dari akademisi, dan kemudian dari praktisi. Mereka akan menanyakan berbagai hal yang berbeda. Aku akan show di slide selanjutnya. Kira-kira seleksi substansi itu sekitar 45 menit sampai 60 menit gitu. Jadi dalam sejam, teman-teman, dalam maksimal sejam teman-teman prepare untuk apa sih yang ngomongin tentang diri sendiri gitu loh. Kayak apa ya teman-teman, cerita yang akan di-highlight dan cerita yang mau di-showcase kepada si interviewer tentang kamu, tentang yourself gitu. Nah, tujuan dari seleksi ini adalah untuk mengevaluasi secara menyeluruh dan juga mengevaluasi kandidat gitu. Kita bisa ngelihat, oh esainya keren gitu. Tapi kalau misalnya apakah si kandidat tersebut bisa mengkomunikasikan hal yang dia ucapkan di esainya, nah itulah yang dilakukan di seleksi substansi, itulah yang dinilai gitu. Nah, yang ditanya tuh bakal apa aja sih gitu. Kalau mungkin teman-teman udah ngelihat apa ya kira-kira main questions-nya gitu. Basically mereka akan menanyakan 3 hal, yaitu rencana akademik, rencana kontribusi, dan dari aspek personal atau psikologis gitu. Jadi kalau misalnya dari rencana akademis, ada rencana detail tentang negara teman-teman, kampus, dan program gitu. Bagi kalau yang udah punya LOA, fokuslah sama deskripsiin si kampus yang teman-teman tuju ini. Cuman kalau untuk teman-teman yang masih belum dapat LOA dan oke, pilih 3 sekolah. Nah, kenapa sih 3 sekolah ini? Apakah yang satu fokusnya di yang mana nih? Misalnya kayak apakah ketiganya yang mana aja deh? Yang penting diterima di antara ketiga ini, atau satu menjadi prioritas yang lain gitu. Jadi harus di make it clear dalam interview, dan itu bisa disampaikan secara terstruktur gitu. Kemudian di rencana akademik kita juga mengaitkan program studi kita dengan isu aktual gitu. Jadi kita membawa urgensi bahwa memang hal yang kita akan pelajari ini penting bagi Indonesia. Gitu. Jadi basically semuanya tentang akademis, tentang program, tentang let's say kredit yang akan diambil berapa, durasi program, itu teman-teman harus udah ada di luar kepala lah at least gitu. Jadi itulah di section rencana akademik. Kemudian di rencana kontribusi itu adalah sektor spesifik. Teman-teman pengen kontribusinya di mana sih? Pendidikan, kesehatan, let's say engineering gitu. Pokoknya ada
main kategorinya, kemudian apa sih secara spesifik yang teman-teman ingin lakukan gitu. Misalnya teman-teman ada yang tertarik di environmental engineering misalnya, fokusnya di SDG. Oke, di SDG-nya nih mau bagian apa? SDG ada banyak. Nah, teman-teman coba men-scope down problem yang dibawa, kemudian dikomunikasikan ketika nanti interview gitu. Jadi di sini akan membahas strategi implementasi, dampak yang diharapkan, pokoknya semua tentang apa yang ingin teman-teman lihat dan dijadikan perubahan di Indonesia gitu. Harus sedetail apa? Harus detail tapi tetap fleksibel gitu ya. Maksudnya, oke ya teman-teman misalnya mau mengetahui pengelolaan sampah misalnya. Nggak harus yang kayak tapi nggak harus yang kayak aduh detailnya mau seberapa nih gitu. Tapi fokus misalnya oh di daerah ini nih pengelolaan sampah karena ada reasoningnya gitu. Jadi setiap jawaban yang teman-teman berikan itu ada kenapanya sih, kenapa daerah itu, kenapa perubahannya ingin dibuat di situ gitu. Dan yang terakhir adalah di aspek personal atau di psikologis. Jadi di sini teman-teman akan difokuskan pada pertanyaan mengenai diri sendiri, yakni tentang motivasinya, kemudian dari kepemimpinan, dari kolaborasi ini adalah beberapa soft skill yang aku highlight yang bisa ditanyakan ketika wawancara dengan psikolog gitu. Jadi tiga aspek pertanyaan ini ditanyakan oleh orang-orang yang berbeda, misalnya dari akademik oleh akademisi, kemudian dari kontribusi mungkin aja dari expert. Jadi expert sama akademisi bisa antara akademik dan kontribusi. Dan di psikolog ini akan menanyakan tentang aspek personal dan psikologis gitu. Jadi ini adalah sebenarnya main questions yang akan ditanyakan nanti ketika wawancara LPDP. Dan mungkin aja kalau misalnya pertanyaannya ada yang apa nih gitu, kita nggak prepare, itu tidak masuk ke tiga kategori ini. Nah itu juga kita harus siap untuk menjawab gitu. Karena ada beberapa question yang, hah kok ditanyanya ini ya gitu. Kemudian, apa aja sih yang dinilai? Sebenarnya ini unofficial, tapi ketika aku ngeliat dari bentuk pertanyaan yang ditanyakan padaku, aku nanya kepada pengalaman orang, apa sih sebenarnya mereka yang ditanyakin, aku bisa menemukan konklusi bahwa sebenarnya ada beberapa hal nih yang menjadi poin penting yang dinilai oleh mereka gitu. Nah, LPDP ini menggunakan rubrik penilaian. Jadi ketika misalnya teman-teman ditanya tentang visi misi LPDP. Nah, itu tuh teman-teman akan di place nilainya 1 sampai 5. Kalau misalnya 5, oke, berarti poin dalam aspek itu tinggi, nanti akan direkapitulasi, kemudian nanti itu akan menjadi total score gitu. Jadi kalau nanti teman-teman ngeliat di portal ketika pengumuman seleksi substansi, itu kan ada nilai wawancaranya berapa sih? Nah, itu adalah gabungan dari aspek-aspek yang dinilai gitu. Jadi semuanya ada aspeknya 5, 5, 5, 3. Nah, nanti semuanya ditambahin, itu jadi nilai interview teman-teman gitu. Jadi beberapa hal yang ditanyain contohnya adalah keselarasan visi dan misi LPDP gitu. Apakah teman-teman bisa meyakinkan interviewer kok mau ya beasiswa LPDP gitu, kok nggak beasiswa yang lain gitu. Kemudian dari segi prestasi, dan prestasi ini nggak ada cap, maksudnya, oh yang olimpiade ini akan lebih hebat daripada yang non-olimpiade gitu. Nah, LPDP akan melihat kandidat secara holistik gitu, jadi bukan membandingkan antara kandidat satu dengan kandidat lainnya, namun untuk benar-benar melihat bahwa kandidat itu apakah siap untuk studi lanjut gitu, untuk studi di tingkat S2 atau S3. Jadi it's going to be a competition against yourself gitu. Ketika teman-teman punya prestasi akademik dan profesional apapun gitu, tonjolkanlah dan gunakan itu sebagai untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan gitu. Kemudian dari potensi kontribusi untuk Indonesia, apa sih yang teman-teman pengen terjadi di Indonesia? Apakah itu visible? Apakah teman-teman udah mengantisipasi constraint-nya yang akan dihadapi gitu. Kemudian dari kepribadian dan karakter ini menurutku jadi penting banget ketika ada psikolog, karena aku udah mendengar banyak beberapa orang ketika interview LPDP entah nangis, entah defensif, dan jadinya suasananya nggak enak gitu. Nah, makanya ketika aku ada tips juga nanti di akhir bahwa ketika teman-teman interview ini udah it's your best self, tapi keep it neutral aja gitu. Jangan terlalu misalnya ditekan sekali, teman-teman defensif langsung nadanya naik. Nah, itu kan langsung kelihatan, langsung psikolognya kayak, oh kenapa nih kok naiknya cepet banget gitu. Atau mungkin teman-teman malah ditanya satu hal yang triggering, terus emosional gitu. Nah, itu malah juga psikolognya akan note. Jadi
how you answer questions, gimana ketika beberapa orang juga pernah aku mendengar award di LPDP yang nyeletuk sama interviewernya. Menurutku itu kayak, oh oke, interesting ya gitu. Jadi teman-teman harus memperhatikan bahwa ini tuh juga menjadi aspek yang dinilai. Kemudian selain kontribusi ini kan lebih ke future, tapi isu aktual adalah apa sih yang teman-teman lihat yang ingin diubah. Dan yang terpenting lagi adalah hubungan terkait dokumen aplikasinya gitu. Jadi teman-teman udah nulis CV kemarin, udah nulis esai. Nah, adakah perbedaan di jawaban-jawaban yang teman-teman berikan kepada interviewer gitu. Jadi kadang-kadang mereka juga kayak kok beda atau oh di esai kamu nulis ini, apakah boleh nggak dijelasin lebih lanjut kayak gitu. Nah, kemudian strategi belajar wawancara yang aku lakukan ini ada dua gitu ya, dari secara internal dan eksternal. Kalau misalnya teman-teman ada apa ya, aku sih kayak ngepost dua hal terkait kayak interview LPDP di Instagram gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngelihat si slide ini dan juga kayak aku ngepost tentang mock interview dan juga aku ngepost apa lagi ya? Tentang kayak cara membuat mind map pertanyaan itu aku nulis di Instagram juga. Jadi teman-teman juga bisa refer ke situ. Tapi slide ini di slide ini tuh lebih apa ya, lebih komprehensif end to end prosesnya kayak gimana gitu ya. Secara internal aku melakukan adalah aku bener-bener ngeliat apa sih dari aplikasiku dan aku ngeliat apa ya kira-kira yang bakal ditanyain gitu. Jadi aku nulis possible questions yang bakal keluar dan nggak cuma oh kenapa Universitas X gitu, tapi aku juga nulis kenapa nggak Y, kenapa nggak Z. Jadi ada counter question yang kita bikin di pertanyaan kita gitu. Misalnya kenapa di Amerika? Kenapa nggak di UK? Kenapa nggak di Singapura? Jadi aku benar-benar mempersiapkan jawaban itu juga. Walaupun again kita nggak bisa mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang akan keluar semuanya gitu ya. Cuman at least kita bisa oke, kalau misalnya ditanyanya variasi pertanyaan yang lain, oke lah kita tahu jawabannya ke arah mana gitu. Kita tahu strukturnya. Kemudian secara eksternal kita bisa ikut workshop, ikut seminar tentang teknik wawancara gitu ya. Kita bisa oke kira-kira apa nih gitu. Dan yang pasti menurutku yang paling penting adalah latihan karena dengan every knowledge that we get gitu, hal yang kita akan lakukan dan yang paling efektif adalah ketika kita berlatih secara langsung. Jadi mock interview itu sesuatu yang aku sangat recommend doing. Nanti aku akan karena kayaknya aku nggak nulis di slide ini gitu. Nah, ketika teman-teman mock interview, ketika cari kandidat itu menurutku bisa di 3 orang, antara 3 orang. Yang pertama adalah orang awam gitu. Jadi mereka benar-benar yang nggak tahu tentang topik kita. Kenapa ini penting? Karena kita mau tahu kita tuh bisa nggak ya nyampein cerita kita sama orang yang nggak bukan bidangnya sama sekali gitu. Kita bisa nggak ya menjelaskan tentang kenapa ya kita butuh sustainable, aku pakai banyak contoh sustainable gitu, sustainable misalnya apa ya, sustainable building gitu sama orang yang backgroundnya hukum let's say. Nah itu untuk mastiin kita bisa mengkomunikasikan cerita kita. Kemudian yang kedua kita ingin berkomunikasi sama expert gitu. Emang yang di bidang si sustainability itu. Kenapa? Karena mereka tahu nih industry knowledge dan mereka tahu oke, kita harus baca apa lagi ya tentang bidang yang kita inginkan gitu. Dan yang ketiga adalah sebenarnya latihan sama teman-teman seperjuangan itu juga menjadi penting karena oh ketika latihan ketika si B latihan dia dapat advice ini nih. Oh aku dapat advice ini. Jadi ada sharing pertukaran ide, pertukaran strategi di antara 2 orang itu dan itu malah menjadi suatu pembelajaran juga gitu. Jadi itu menjadi penting ketika nanti teman-teman interview coba at least satu di masing-masing kategori gitu. Kemudian ini adalah ketika gimana sih cara teman-teman untuk menstruktur jawaban ketika wawancara gitu. Yang kalau aku bilang adalah yang pertama adalah teman-teman bikin bank jawaban gitu. Bank jawaban adalah contohnya kayak gini. Misalnya ini maaf ya Inggrisku rada berantakan cuman di sini aku kayak udahlah aku nggak peduli Inggris aku tuh yang kayak yang penting aku tahu maksudku apa gitu. Misalnya kayak oke, why abroad not Indonesia gitu atau kayak why not other countries gitu. Um, Tujuannya adalah bukan menghafal sebenarnya jawaban-jawaban ini, tapi tujuannya adalah kita menstruktur pikiran kita. Oke, ketika kita ditanya why not other countries gitu. Oke, aku bisa nyebutin dari segi UK, dari Australia dan Singapura gitu. Kemudian kayak aku bisa bikin pointer-pointer karena itu akan mengarahkanku ketika nanti ditanya pertanyaan tentang ini. Apakah pertanyaannya pasti ditanya? Enggak juga gitu, tapi kita harus bikin
pertanyaan yang kira-kira akan selalu ditanya apa sih gitu kan. Paling yang tadi rencana akademis, why that program gitu. Kemudian pasti semua interview akan ada tell me about yourself, kemudian diakhiri dengan oke, closing statement-nya apa nih gitu. Jadi dengan pertanyaan basic tersebut um, kita punya struktur untuk menjawab pertanyaan. Nah, ini akan membantu kita gitu ketika kita berlatih dan ketika kita interview nanti. Nah, jawabannya ini biasanya reflektif dan personal gitu ya, apalagi ini emang benar-benar tentang yourself, tentang you as a candidate gitu. Dan pastinya harus bawa data gitu. Ketika teman-teman bawa isu aktual, oh di Indonesia nih pembakaran hutan itu berapa persen. Nah, itu tuh udah data yang harus teman-teman bawa. Kenapa pakai data? Yaitu untuk memperkuat argumen teman-teman gitu. Ketika menjawab pertanyaan, cobalah gunakan metode STAR, gunakan pointers gitu. Ini adalah salah satu yang aku sering temuin ketika aku mock interview. Oke, kenapa sih mau sekolah di situ? Aku mau sekolah di situ karena ini. Terus aku pengen sekolah karena ini gitu. Tapi aku kayak oke, jadi di mana ya, maksudnya apa aja ya gitu kan. Sebagai interviewer aku akan dapat banyak kandidat misalnya, dan akan easily lupa dalam train of thought-nya gitu. Jadi menurutku bisa misalnya ketika ditanya kenapa kamu pilih Amerika, let's say aku milih Amerika karena 3 alasan. Yang pertama karena ini, yang kedua karena ini, yang ketiga karena ini. Maka dari itu 3 alasan itu yang membuatku ingin studi di Amerika. Jadi ada pointersnya jelas dan interviewer tuh bisa ngikutin. Oke, kalau kedua, oke, berarti masih ada satu lagi apa nih gitu. Dan kemudian yang ketiga adalah memerhatikan aspek verbal maupun nonverbal. Gimana caranya kita mengkomunikasikan cerita kita, nada bicara kita, bahasa tubuh kita, apakah kita dan ini nggak cuma dari kitanya ya, secara teknis dari ruangan yang kita ada gitu. Apakah noisy ruangannya gitu. Jadi ini semua menjadi aspek penting ketika nanti teman-teman wawancara gitu ya. Semoga nggak terlalu cepat. Nanti kalau misalnya cepat, feel free karena ini akan di-record juga, watch it in a slower pace. Tapi nanti kalau misalnya kecepatan juga dan ada further questions bisa ditanyain ya. Oke, ini kemudian dari sharing pengalamanku, aku membaginya dua dari teknis dan juga konten gitu. Secara teknis menurutku penting banget untuk hadir lebih awal. Bahkan aku attend 2 jam lebih awal. Kenapa? Karena kan kita interview itu dari satu kandidat kemudian satu kandidat gitu. Nah, kalau misalnya yang sebelum-sebelumnya hadirnya selesainya lebih cepat, nah terus nanti kalau kita masuk di waktu yang udah lewat, itu kan kayak loh gitu. Jadi misalnya jam 9 ya udah dari jam 7 aja itu laptopnya dinyalain, paling kan masuk waiting room gitu. Jadi biarin aja laptopnya, tapi let's say kemarin aku interview tuh kalau nggak salah aku lupa jam 9 atau jam 10, tapi aku masuk tuh 1 jam sebelumnya. Jadi aku bener-bener kayak, waduh ini untung aku udah ready, kalau nggak aku bener-bener lost gitu loh. Kayak kan udah pantengin aja laptop di 1 jam terakhir sambil nunggu. Karena apalagi kalau untuk teman-teman yang kayak siang gitu kan tergantung awalnya gitu. Kecuali bakal on time kalau ya teman-teman jadi orang yang pertama di interview tersebut gitu. Nah, wawancara kemarin dilakukan di 2 bahasa gitu. Inggris untuk kontribusi dan akademik, kemudian bahasa Indonesia untuk yang psikologis. Nah, menurutku juga ini menjadi penting ketika teman-teman di interview dalam bahasa Indonesia, jangan gunakan bahasa Inggris, oke? Ini juga menjadi advice yang aku dikasih dan aku akan ngasih ke teman-teman. Banyak ceritanya bahwa ketika teman-teman, tapi kalau misalnya dia bilang gitu ya, interviewernya bilang pakai bahasa Inggris nih, dia nanya bahasa Indonesia tapi dia bilang jawabnya pakai bahasa Inggris ya, itu baru teman-teman jawab gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ditanya bahasa Indonesia, terus teman-teman jawab bahasa Inggris, let's say, atau berbalik gitu, kadang-kadang kayak kok ini banget ya, maksudnya sombong banget kenapa sih nggak pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi kadang-kadang daripada menimbulkan something yang negatif gitu, mendingan udah ditanyanya Indonesia, Indonesia, Inggris, Inggris gitu. Kemudian interviewku juga nggak terlalu lama, sekitar 45 menit. Dan menurutku ini kayak nggak penting tapi penting gitu ya. Interviewer ini tuh disamarkan. Jadi misalnya namanya aku ingat cuma kayak Budi, Dewi, which is kayak nggak bisa kan kita nge-search gitu. Kadang-kadang kita kepengen tahu siapa sih yang nge-interview kita gitu. Tapi ini identitasnya semuanya disamarkan. Jadi it's only us gitu yang kita tahu. Kemudian apa sih yang kemarin ditanyain sama aku adalah um, apa aja sih yang ditanyain sama aku adalah si rencana pendaftaran ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin di sini ada beberapa teman-temanku yang tahu bahwa ketika aku daftar LPDP kemarin, aku not even masukin Harvard di listku gitu. Jadi dan terus aku bilang bahwa at that time aku langsung
oh aku dapat LOA Harvard nih. Nah, itu jadi masalah dan jadi kok masukin Harvard tapi nggak nulis di list LPDP karena aku di jalur non LOA, aku ngikutin tes bakat skolastik gitu ya. Dan Harvard tuh bukan di list 3 sekolah pilihanku. Jadi dia kayak bilang, kok nggak ditaruh? Alasannya nggak ditaruh apa dan segala macam. Jadi aku bener-bener agak di bash di situ. Kemudian di bash tentang dari fresh graduate langsung kayak S2. Jadi aku harus memperjelaskan lebih lanjut gitu. Memang beberapa pertanyaan itu dirancang untuk menggoyahkan opini gitu. Contohnya ya tadi, aku ditanya tentang kok S1 langsung S2 straight gitu, nggak kerja dulu. Kenapa emangnya? Kenapa emangnya? Emang yakin kalau S2 langsung S2 nantinya kerjanya gampang dan segala macam kayak gitu. Kemudian pertanyaan ini menurutku disesuaikan sama latar belakang kandidat. Jadi itu makanya teman-teman harus mengetahui banget esai yang dibikin karena emang si interviewer tuh ini dari memang pertanyaan tuh banyak yang basic ya. Why sekolah itu, why program itu. Cuman kira-kira misalnya dengan latar belakang dia di pernah kerja di perusahaan minyak gitu. Tiba-tiba dia mau pindah ke perusahaan minyak yang nggak nyambung misalnya let's say sama something aku nggak kepikiran misalnya kayak arsitek gitu. Terus kayak kenapa ya kayak gitu? Kenapa ada perubahan itu? Jadi itu akan tertailor dan disesuaikan oleh masing-masing kandidat gitu. Kemudian di chat ada yang nanya, mending kita nanya dulu mau pakai bahasa Inggris atau Indo. Um, itu bisa read the room sih jawabannya, bisa read the room karena kalau misalnya aku sendiri, beberapa orang nanya gitu, mohon izin apakah ingin dijawab dalam bahasa Inggris atau bahasa Indo, tapi beberapa interviewer juga menjelaskan bahwa ketika dia ngomong Inggris, dia expect jawabannya itu di Inggris gitu. Jadi teman-teman read the room aja, kira-kira interviewernya nih bakal ngomong nggak gitu, apakah oke untuk nanya, dan it's okay to ask juga gitu, kalau misalnya teman-teman nggak yakin daripada salah. Oke? Nah, kemudian kayaknya ini udah terakhir. Um, ada beberapa tips yang aku ingin share gitu, walaupun nih kayak slide-nya agak heavy, text heavy gitu ya. Cuman aku daripada pointers yang aku lupa dan ini biar bisa dibaca lagi. Menurutku pace yourself dalam periode mock interview ini akan menjadi periode teman-teman yang dapat interviewnya masih nanti atau bahkan yang dapat kayak soon gitu. Pace yourself. Uh, Quality itu lebih dari quantity. Jadi teman-teman mau latihan 15 kali atau kayak bahkan 5 kali, tapi at the end of the day quality latihannya itu gitu. Kenapa menurutku jangan banyak-banyak? Karena di sini aku juga mention bahwa feedback hanyalah saran. Ketika teman-teman mau interview sama let's say 15 orang gitu, mereka akan punya 15 advice yang berbeda kan. Jadi kadang teman-teman bisa bingung dan itu yang terjadi sama aku gitu. Aku interview sama banyak orang tanpa kayak oh ya udahlah coba tapi aku at the end oh iya ya jadinya interviewku kayak gimana ya, advice siapa yang aku harus ambil. Nah jadinya aku bingung sendiri gitu. Jadi teman-teman dari hari ini let's say sampai tanggal interview kira-kira ditargetin berapa, kemudian itu akan menjadi misalnya 10, distribusinya di mana, 2 hari setiap 3 hari sekali atau kayak gimana kayak gitu. Jadi teman-teman please make sure it's in your own pace gitu. Kemudian kembangkan kemampuanmu untuk bercerita. LPDP nggak butuh kamu untuk sebutkan 10 alasan untuk ada di program ini gitu. Udah singkat pada jelas aja kenapa di sekolah ini, karena 3 alasan A B C gitu. Maksudnya nggak yang kayak karena sekolahnya bagus dan segala macam, enggak ya, alasannya tuh harus berbobot dan ada misalnya let's say karena menurut saya kurikulum ini hanya ada di program tersebut. Kamu bisa describe sedikit tentang kurikulumnya kemudian move on to the next point. Jadi singkat padat jelas. Kenapa most likely jawaban tuh sekitar 1 sampai 1,5 menit kali ya yang ideal, karena biar nggak kelamaan dan beresiko dipotong sama interviewer gitu kan, nggak enak kan kalau abis dipotong. Jadi coba aja untuk memberikan jawaban yang singkat padat jelas. Kemudian tadi aku udah mention juga bahwa data dan rencana konkret, action steps menurutku itu sangat penting dan mereka sangat menjudge ini. Yang keempat menurutku penting adalah tahu when to step down and when to step up gitu. Maksudnya gimana sih? Kita tahu ketika misalnya kita ditanya, emang kamu yakin rencana kontribusi kamu akan berhasil? Uh,
kamu bilang, "Iya Pak, saya sudah melakukan riset," atau "Iya Bu, saya sudah melakukan riset dan menurut saya ini akan berhasil." Tapi dia kalau misalnya, let's say si interviewernya ngomong, "Tapi saya sudah pernah coba, nggak bisa," gitu. Nah, you have to know when to step. Jangan langsung kayak, "Enggak Pak, tapi menurut saya bisa lah." Tapi kan misalnya let's say expertnya dia yang udah pernah mengimplementasi atau mencoba hal di daerah itu gitu. Jadi oke, kita nggak usah defensif, "Oh, mungkin itu adalah aspek yang saya tidak perhatikan." It's okay juga untuk kayak, "Oh iya, mungkin saya butuh riset lebih lanjut, tapi saya yakin dengan perubahan di sini bisa Pak, nanti, insya Allah saya bisa untuk merubah, perubahan tersebut." Jadi tahu when to step down and when to, step up dan apa ya, opinimu tuh, "Oke, gue yakin gue bener," gitu. Tapi keep it neutral. Nah, menurutku ini yang menjadi, hal yang mungkin harus dilatih dan ini akan kelihatan ketika mock interview. Kemudian ketika nanti teman-teman ditanya gitu ya, nggak usah langsung jawab gitu, kayak apalagi kalau pertanyaannya susah, udah pace yourself dulu, diam dulu bentar, baru abis itu jawab. Kenapa? Kalau misalnya langsung jawab spontan kan, nanti kalau tiba-tiba jawabannya kayak, malah lose train of thought sendiri gitu. Jadi, oke, take your time bentar, abis itu baru jawab. Kemudian ini menurutku kayak, apa ya, kayak intermezzo aja before nanti interview, ya carilah cara di mana teman-teman ngerasa pede gitu. Misalnya kayak aku kayak, ya udah aku nyanyi-nyanyi dulu sebelum ini, terus, pokoknya melakukan hal yang, decreasing your anxiety gitu. Karena kan pasti ini interview yang sangat stressful environment gitu ya. Maksudnya aduh high stake banget daripada nanti kaku dan nggak interviewnya jadi nggak berjalan dengan lancar, mendingan kayak oke, tenangin diri dulu, masuk ke ruang interviewer tuh udah kayak oke, you've done your best gitu. Kemudian aspek teknis menurutku di sini juga aku highlight, nggak cuma dari kitanya ready, tapi juga dengan internet, dengan ruangan gitu. Siapin 2 laptop, siapin internet cadangan. Nah, itu tuh udah hal yang harus dilakukan dan diantisipasi sebelum wawancara LPDP. Gitu sih. Semoga interview teman-teman berjalan dengan lancar gitu ya. Latihan mock tapi pace yourself, jangan terlalu banyak juga. Tapi yang penting teman-teman bisa merefleksi apa sih yang bisa diperbaiki di sesi selanjutnya dan juga di sesi interview aktualnya gitu. Quotes yang aku selalu kasih tahu orang adalah do the best aja and let God do the rest. Jadi kalau misalnya apa namanya, pokoknya yang penting kamu menjalankan interview itu, kamu datang dan ya udah, you try your best. Hasil kan emang selalu bukan di tangan kita gitu ya. Terima kasih, aku mau ngucapin teman-teman udah spend your Sunday night dengan aku. I really appreciate it. Makasih udah datang and good luck and semangat terus.